Pemirsa, penerapan tarif pajak 10% terhadap usaha rumah kos dinilai perlu dibarengi dengan penataan dan penertiban. Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah PAD, tetapi juga memberikan kepastian bagi pemilik kos maupun masyarakat yang menjadi konsumen. Sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Usada Teknik Bali yang menaungi Universitas Bali Dwipa, Dr. Iwayan Atnyana mengatakan, pengenaan pajak terhadap rumah kos dengan jumlah kamar di atas 10 unit perlu dikelola secara transparan dan akuntabel. Ia menjelaskan, rumah kos saat ini menjadi salah satu alternatif tempat tinggal yang banyak dipilih masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi dan tingginya kebutuhan hunian. Oleh karena itu, penerapan pajak jangan sampai justru memberikan beban berlebihan kepada konsumen. Ia menilai pengenaan pajak terhadap usaha kos dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Namun, mekanisme pemungutannya perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan baru, termasuk terkait kewajiban perpajakan pemilik usaha. Menurut Atnyana, perlu ada kejelasan mengenai hubungan antara pajak daerah dan pajak penghasilan yang dikenakan kepada pemilik kos. Pemerintah juga perlu menghitung secara cermat skema perpajakan yang diterapkan agar tujuan meningkatkan PAD tetap tercapai tanpa membebani pelaku usaha secara berlebihan. Di sisi lain, ia menilai kebijakan tersebut dapat menjadi momentum untuk menertibkan keberadaan rumah kos di Bali. Ya, artinya memang untuk pengenaan pajak terhadap kamar kos di atas 10 kamar ini menjadi sesuatu yang memang harus ditata dan dikelola dengan baik, karena memang harus menjadi satu sumber pendapatan yang bisa dikelola oleh pemerintah daerah dengan baik, tapi di satu sisi tentunya juga tidak memberatkan nanti konsumen, yang mana memang kebutuhan rumah kos ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat yang ada sekarang, yang memang dengan kondisi ekonomi yang sekarang kesulitan mungkin untuk memiliki rumah, sehingga alternatif menyewa rumah kos itu menjadi salah satu alternatif yang banyak digunakan. Nah, intinya adalah perlu transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengenaan pajak final 10% yang sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan pusat, perimbangan keuangan pusat, dan daerah. Nah, ini menjadi salah satu objek yang bisa menjadi kewenangan dari pemerintah daerah untuk menurut pajak, dan di daerah sudah ada mengenai Perda mengenai pajak daerah dan restitusi daerah, di mana penyewaan atas rumah kos ini masuk sebagai bagian daripada pendapatan dari objek yang berkaitan dengan pemondokan atau wisata, sehingga tarifnya adalah final 10%. Nah, tetapi juga ini harus clear nanti antara hubungan keuangan pusat dan daerah, di mana nanti juga tidak membebani dari pemilik kos menjadi pajak penghasilan. Nah, apakah nanti masuk pajak progresif atau juga nanti bisa tetap menjadi sumber pendapatan pajak UMKM, mana tarifnya 0,5%. Nah, ini harus dihitung benar secara cermat supaya dampaknya yang terbaik bagi peningkatan PAD. Oke, tapi kalau saya lebih melihat sisi bahwa penertiban daripada rumah kos, nah ini menjadi sangat penting. Itu perlu transparansi dan akuntabilitas supaya nanti tidak menimbulkan ekses-ekses di belakang yang tentunya tidak baik seperti itu. Dengan demikian, kebijakan pajak tidak hanya menghasilkan pendapatan bagi daerah, tetapi juga mendorong ketertiban lingkungan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Bunga Widrayani, Bali TV.